bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Aku King Ye, aku dari Balai Bumi, ucap King Ye. Ucapan pria berpakaian hijau menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa pelan pada dirinya sendiri. Dia akhirnya mengerti, alasan dibalik tatapan terjaga dari mata pria itu, yang dianggap sebagai anggota generasi muda paling berbakat kedua di Sekte Dao setelah Ying Xiao-Xiao. Sepertinya, orang ini juga menyukai Ying Huan-Huan. Namun, sepertinya dia salah paham tentang aku, pikir Lindong. Lindong sama sekali tidak terkejut, bahwa Ying Huan-Huan memiliki begitu banyak penggemar. Dibandingkan dengan Ying Xiao-Xiao yang sejuk dan tenang, Ying Huan-Huan yang biasanya menyenangkan dan bersemangat, dipenuhi dengan pemuda dan vitalitas. Paling tidak, banyak murid-murid tidak berani berbicara keras, di depan Ying Xiao-Xiao. Namun, mereka bisa bersantai di depan Ying Huan-Huan. Karakter yang terakhir juga cukup baik. Meskipun statusnya agak tinggi, dia tidak membeda-bedakan murid-murid Dao Sekte berdasarkan status. Selama itu bukan seseorang yang tidak disukainya, dia bisa bergaul dengan mereka hampir sepanjang waktu. Karena itu, sulit bagi orang lain untuk tidak mengingatnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Ucap Ying Huan-Huan. Di sampingnya, Ying Huan-Huan menyipitkan matanya di saat Lindong akan menjawab. Dia memandang King Ye dengan ketidakpuasan sebelum berkata, "Jika kamu berani mengucapkan omong kosong itu lagi, aku akan mengusirmu dari sini," ucap Ying Huan-Huan. King Ye hanya sedikit tersenyum menanggapi Ying Huan-Huan, saat ia membentangkan tangannya ke arah Lindong. Namun, sikap diam dan cerdiknya ini, dia sengaja menunjukkan hubungan yang relatif ramah antara Ying Huan-Huan dan dia. Lindong menggosok hidungnya dan tersenyum. King Ye adalah orang yang cukup licik. Respons main-mainnya itu, akan dengan mudah menyebabkan seseorang merasa tidak pasti di hati seseorang. Bahkan, jika dia benar-benar menyukai Ying Huan-Huan, kemungkinan dia akan merasa frustrasi karena tindakan seperti itu. Sepertinya, tablet Desolate besar akan dibuka setengah bulan lagi, ucap King Ye. King Ye menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Ketika kata-kata Great Desolate Tablet disebutkan, bahkan mata Ying Xiaoxiao sedikit berubah. Saat itu, dia telah duduk diam di depan Great Desolate Tablet selama beberapa bulan. Namun, dia akhirnya tidak bisa memahami kitab suci sunyi yang terkandung di dalamnya. Lindong memandang ke arah King Ye dan mengangguk. Hahaha, saat ini, selain Desolate Hall, sudah ada murid dari 3 aula Dao Sek lainnya, yang telah berhasil mempelajari tulisan suci misterius dari aula masing-masing. Kali ini, Junior Lindong memiliki peluang terbesar dalam aula Desolate. Aku telah lama mendengar tentang kesulitan dari Great Desolate Scripture. Semoga saudara Junior Lindong akan berhasil mencapai tujuannya kali ini. Aku benar-benar ingin melihat, apakah Earth Emperor Scripture Hall Earth aku lebih lemah, daripada Great Desolate Scripture, ucap King Ye. Lindong sedikit mengaitkan alisnya, saat dia memandang wajah King Ye yang tersenyum. Dia bisa merasakan jejak kebanggaan yang sangat tersembunyi, dari kata-kata King Ye. Tentu saja, jika King Ye benar-benar mempelajari Earth Emperor Scripture dari Earth Hall, ia akan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun, mengapa kata-katanya terdengar begitu syarat? Apakah itu karena Ying Huan-Huan, pikir Lindong. Senior King Ye terlalu memujiku. Sedangkan untuk Great Desolate Scripture, akan beruntung jika aku mendapatkannya, dan menjadi takdir jika aku gagal. Beberapa hal tidak dapat dipaksakan, dan yang bisa aku lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik, ucap Lindong. Lindong tidak tertarik berbicara omong kosong dengan King Ye. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan samar. Lindong, bisakah kamu menunjukkan kepercayaan diri kamu? Lagi pula, aku mendukung kesempatanmu kali ini, ucap Ying Huan-Huan sambil mengulurkan tangannya. Dia menepuk pundak Lindong dengan cara yang membesarkan hati, ketika nada cintanya terdengar.
Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ketika dia menatap wajah muda dan cantik di depannya. Ketika aku menunjukkan rasa percaya diri, kamu bilang diriku adalah seseorang yang sombong. Ketika aku berbicara dengan rendah hati sekarang, kamu malah mengatakan ini kepada aku. Jawab Lindong. Wajah Ying Huan merah tanpa sadar, ketika dia mendengar ini. Dia segera berkata, aku tidak mengenal kamu dengan baik di masa lalu. Sekarang, aku menyadari bahwa kamu memiliki potensi luar biasa. Oleh karena itu, kemungkinan besar kamu dapat berhasil memahami kitab suci sunyi yang besar. Ucap Ying Huan. Suara Ying Huan berhenti sejenak, ketika dia berbicara tentang hal ini, sebelum dia melanjutkan. Tentu saja, itu bukan masalah besar jika kamu gagal. Bahkan kakak perempuan yang lebih tua, juga gagal memahami kitab suci yang sunyi besar. Karena itu, tidak perlu malu, ucap Ying Huan. Dari kelihatannya, meskipun dia memiliki pemahaman tentang Lindong, dia masih tidak memiliki banyak keyakinan, bahwa yang terakhir bisa berhasil memahami kitab suci sunyi besar. Lagi pula, benda itu terlalu abnormal dan keras. Namun, kepala Ying Huan dijitak oleh Ying Xiao saat kata-katanya memudar. Dia segera menoleh, dan wajah kecilnya menatap Ying Huan dengan kebencian. Ying Xiao tidak bisa menahan lagi. Tidak masalah untuk menghibur orang lain. Namun, kamu sebenarnya berani menggunakan aku sebagai contoh negatif, ucap Ying Xiao jengkel. Lindong tidak bisa menahan tawa saat dia menyaksikan adegan ini. Setelah itu, dia melirik King Ye dari sudut matanya. Senyum di wajah King Ye telah berkurang sedikit, karena kata-kata menghibur Ying Huan. Namun, ia tetap mempertahankan sikap ramahnya. Meskipun demikian, tatapan dijaga di matanya, ketika dia melihat Lindong menjadi sedikit lebih kuat. Saudara junior Lindong, silakan masuk dulu. Tuan Sekte sedang menunggumu, ucap Ying Xiao. Ying Xiao menepuk nona muda di sampingnya, sebelum melihat ke arah Lindong. Lindong mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat aula megah di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam, ekspresinya segera berubah serius saat dia berjalan maju. Akhirnya, dia membuka pintu dan berjalan di bawah tatapan trio Ying Huan. Dia memang cukup baik. Aula Desolate telah menemukan bakat nyata saat ini. Lindong kemungkinan akan menjadi kuda hitam di kompetisi hall mendatang, ucap Ying Xiao. Ying Xiao menatap Lindong yang menghilang, dan tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut. Betul, Lindong memang sangat mampu. Dia hanya memiliki kekuatan panggung 5 Yuan Nirvana, namun dia mampu melukai Yao Ling dengan serius. Tidak heran orang ini memiliki wajah yang sombong, saat pertama kali aku bertemu dengannya. Balas Ying Huan. Ying Huan mengangguk terus-menerus. Dari kelihatannya, berbagai pendapatnya tentang Lindong, kini telah menghilang setelah insiden Sid kuno Yuan abadi. Aku telah mendengar dari tetua Zhang Lao, bahwa dia telah menelan 5 buah kuno Yuan abadi, yang dipetik dari pohon kuno Yuan abadi, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya, untuk bertarung dengan kelompok Yao Ling. Ucap King Ye. Di samping mereka, King Ye segera berbicara sambil tersenyum. Dia mengerutkan mulutnya dengan cara yang tidak biasa, ketika dia mendengar evaluasi Lindong oleh kedua wanita itu. Menelan 5 Immortal Yuan Ancient Fruits. Ucap Ying Xiao kaget. Mata Ying Xiao sedikit mengeras. Dia melihat ke arah King Ye dan bertanya, apakah kamu berani? Tanya Ying Xiao. King Ye tertegun. Dia baru saja akan mengangkat dadanya, dan menunjukkan kebanggaan di wajahnya. Namun, ia akhirnya tidak bisa menebalkan kulitnya, dan tidak bisa mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan adalah mengangkat bahu dengan tidak wajar. Aku tidak berani. Namun, ketika datang ke situasi hidup dan mati, mungkin aku bisa untuk mencobanya. Jawab King Ye. Dia muncul dari 100 Empire War. Kalian berdua seharusnya sudah mendengar tentang kekejaman tempat itu. Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah pula. Untuk bertarung di 100 Empire War dengan latar belakang seperti itu, upaya yang dia lakukan, adalah sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan, ucap Ying Xiao. Ying Xiao menatap pintu aula yang perlahan ditutup. Dia dengan lembut berkata, untungnya, dia adalah murid Dao Sek kami, ucap Ying Xiao lagi.
Kejutan melintas di mata Ying Huan-Huan, ketika dia mendengar kakaknya yang biasanya angkuh, dia benar-benar memberi Lin Dong penilaian seperti itu. Terlepas dari seberapa berbakatnya dia masih pendatang baru. Sepertinya tidak akan mudah jika dia ingin menggunakan kemampuannya, untuk menaikkan peringkat Desolate Hall di kompetisi hall yang akan datang, ucap King Ye samar. Ying Xiao-Xiao tidak membuat komentar mengenai hal ini. Dia menarik Ying Huan-Huan saat dia berbalik dan pergi. King Ye memperhatikan punggung kedua wanita ini. Dia melengkungkan bibirnya, dan menoleh untuk melihat pintu yang tertutup. Ekspresi gelap dan suram melintas di matanya. Aula besar itu tidak terlalu luar biasa. Lin Dong melihat jalan berbatu yang mengarah sampai akhir, ketika dia memasukinya. Air di kedua sisi jalan itu jernih dan dalam, sementara uap samar berkeliaran di permukaannya. Kadang-kadang, permukaan air akan berfluktuasi, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Lin Dong mengikuti jalan dan terus berjalan. Akhirnya, langkah kakinya perlahan berhenti. Visinya melebar saat kolam itu berubah menjadi danau. Daun teratai hijau zamrud ditangguhkan di atas danau. Sesosok duduk di atas daun teratai seperti seorang biarawan tua. Suasana tenang hadir, yang membuat ruang ini tampak stabil dan tentram. Ekspresi Lin Dong berubah sangat serius, saat dia melihat sosok manusia di teratai hijau. Dia bisa merasakan jimat batu misterius, formasi alam semesta kuno, dan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya bersembunyi dalam-dalam, atas kemauan mereka sendiri. Situasi ini terjadi sekali, ketika dia bertemu King Zi di ruang kuno. Ini adalah kedua kalinya, pikir Lin Dong. Murid Lin Dong menyambut Master Sekte. Ucap Lin Dong. Lin Dong membungkuk hormat pada sosok manusia di atas daun teratai, dan menyambutnya dengan suara yang dalam. Sosok manusia di teratai hijau akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, ketika suara Lin Dong terdengar. Matanya tampak mengandung matahari dan bulan di dalamnya. Saat matanya terbuka, Lin Dong bisa merasakan, bahwa pikirannya menjadi terpesona sejenak. Sosok itu berdiri dari daun lotus. Setelah itu, dia berjalan melintasi permukaan danau dan menuju ke arahnya. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Lin Dong. Seketika, Lin Dong bisa melihat penampilan penuh Master Dao Sekte. Sosok itu mengenakan sepatu kain, dan pakaian putih sederhana yang pas. Dia tampak sekitar 30 atau 40 di permukaan wajahnya, dan wajahnya sehangat batu giok. Orang bisa mengatakan, bahwa dia jelas memiliki penampilan yang cukup tampan ketika dia masih muda. Ada senyum hangat di wajahnya yang besar, dan senyumnya seperti lautan bintang. Seolah-olah hati yang bingung, akan berangsur-angsur tenang di bawah senyum itu. Sepatu kain, pakaian putih, dan benar-benar tak terduga, pikir Lin Dong. Ini adalah kesan pertama yang Lin Dong miliki, tentang Master Sekte Dao. Lin Dong masih bisa merasakan sesuatu, ketika dia melihat Chen Zhen dan Wu Dao. Namun, pemeriksaan itu sama sekali tidak berguna, ketika dia bertemu orang ini. Dia seperti lautan luas dan tak ada habisnya. Jika seseorang menyelidiki lebih dalam, kemungkinan seseorang akan tersesat di dalamnya. Anak kecil, kamu telah melakukan jasa besar untuk Dao Sek kami, ucap ketua sekte. Master Dao Sekte tersenyum menatap pria muda di depannya. Suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Huan-Huan, ucap ketua sekte lagi. Hati Lin Dong sedikit goyah. Dia tampaknya merasakan sesuatu, dari orang berpangkat paling tinggi dalam Dao Sek. Segera, dia membuka mulut tanpa sadar. Meskipun dia tahu, bahwa Ying Huan-Huan jelas memiliki latar belakang yang cukup luar biasa, dia tidak menyangka. Tidak benar membiarkan seorang gadis menghadapi situasi seperti itu. Sebenarnya, aku juga sedikit impulsif, jawab Lin Dong. Lin Dong perlahan menekan kejutan di dalam hatinya. Di hadapan Tuan Sekte Dao, yang bahkan bisa melihat melalui ruang, Lin Dong tidak berani bertindak pintar. Sebaliknya, dia berbicara dengan cara yang sangat jujur. Mengingat karakternya yang berhati-hati seperti biasanya, dia biasanya tidak akan secara sukarela terjun langsung ke dalam situasi yang berisiko seperti itu. Darah yang dipanaskan memang melonjak dalam dirinya saat itu. Selain itu, sejak dia diselamatkan oleh Ling Qingzu di Kekaisaran Gritian, dia benar-benar tidak ingin peristiwa seperti itu terjadi lagi. Pikir Lin Dong, kenapa dia selalu diselamatkan oleh wanita?
Kata-kata Lindong jelas menyebabkan Master Dao Sekte menjadi sedikit terkejut. Dia segera tertawa lembut dan perlahan mengangguk. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Tidak heran kamu bisa mendapatkan warisan Raja Naga Hijau, King Zi," ucap ketua sekte. Lindong kaget. Jelas, dia tidak berharap bahwa Tuan Sekte Dao akan benar-benar menyadari nama kuno ini, King Zi. "Hahaha, apakah kamu kaget? Anak kecil, aku sadar, kamu memiliki beberapa rahasia, seperti Heaven Dragon Aura di dalam tubuh kamu, atau Green Heaven Materialist Dragon Skill. Dan ada satu lagi, yaitu, simbol leluhur yang melahap," ucap ketua sekte. Ketika frasa terakhir jatuh ke telinga Lindong, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Simbol leluhur yang melahap. Ketika tiga kata memasuki telinganya, Lindong merasakan sensasi dingin mulai menyembur keluar dari dalam hatinya, sebelum akhirnya menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya secara refleks menegang, seperti binatang buas berbahaya yang sedang diancam. Sejak dia mendapatkan simbol leluhur yang melahap, Lindong biasanya sangat berhati-hati dan tidak akan menggunakannya kecuali, itu adalah saat yang kritis. Itu karena dia tahu betapa menariknya simbol leluhur yang melahap itu. Daya pikatnya cukup untuk menyebabkan beberapa praktisi elit untuk mewujudkan keinginan rakus di hati mereka. Dia tidak tahu, bagaimana Master Sekte menemukan simbol leluhur yang melahap. Namun, ini tidak menghentikan banyak pikiran dan ide, yang sekarang bergolak di benaknya. Namun, sementara dia diam-diam merasa cemas, dia masih merasa sedikit lega. Setidaknya, rahasia terbesarnya, jimat batu misterius belum ditemukan. Meskipun dia masih tidak tahu sifat-sifat jimat batu misterius dengan persis, melalui intuisinya saja, dia memiliki perasaan yang samar-samar, bahwa itu sangat penting. Bahkan, dari perspektif tertentu, itu mungkin bahkan lebih kuat daripada simbol leluhur yang melahap. Tuan Sekte Dao, Ying Xuanzi. Salah satu praktisi terkuat wilayah Xuan Timur. Ini adalah informasi yang dia terima dari Wu Dao. Meskipun dia telah melakukan banyak kebijaksanaan, dia tidak pernah membayangkan bahwa rahasianya akan ditemukan oleh karakter seperti itu. Pakar seperti itu benar-benar menakutkan, ucap Lindong. Anak kecil, kamu persis seperti yang dijelaskan Ying Huan, kamu sangat berhati-hati dan bijaksana, jawab Ying Xuanzi. Sementara Lindong merasakan hawa dingin menyebar di seluruh tubuhnya, Master Dao Sek Ying Xuanzi tersenyum. Dengan mata yang tampaknya berisi lautan kebijaksanaan di dalam diri mereka, seolah-olah dia telah membaca pikiran Lindong. Sebagai tanggapan, Lindong hanya bisa tetap diam. Ada beberapa masalah, di mana dia tidak punya pilihan selain tetap berhati-hati. Simbol leluhur yang melahap benar-benar berharga. Namun, tidak semua orang menginginkannya di dunia ini, ucap ketua sekte. Master Dao Sekte Ying Xuanzi melanjutkan dengan suara lambat dan lembut, menyebabkan jantung awalnya tegang. Lindong diam-diam bersantai. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap Ying Xuanzi yang tersenyum hangat, karena beberapa kelelahan yang dalam di matanya menghilang dengan tenang. Dia telah melihat semua jenis orang selama bertahun-tahun, dan karenanya bisa merasakan samar, rahmat pria yang tak terbatas di hadapannya. Ini adalah bantalan sejati yang harus dimiliki oleh seorang Master Sekte Super. Aku tahu tentang beberapa pengalaman masa lalu kamu. Mungkin perlu bagi kamu untuk berhati-hati di masa lalu. Bagaimanapun, kamu sendirian. Karena itu, kamu selalu harus melangkah hati-hati dan melakukan kebijaksanaan. Namun, kamu hanya perlu mengingat satu hal sekarang. Selama kamu adalah murid dari Dao Sekte, Sekte akan selalu mendukung kamu. Saat ini kamu tidak lagi sendirian, ucap ketua sekte. Setelah mendengar pernyataan terakhir itu, Lindong tidak bisa menahan diri lagi, karena ekspresinya berubah aneh untuk sementara waktu. Apa artinya kamu tidak sendirian? Pikir Lindong. Meskipun pernyataan ini membuat Lindong tersedak untuk sementara waktu, ia tetap merasakan perasaan masam di hidungnya selama beberapa waktu, sementara matanya bahkan berubah sedikit lembab. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan memandangi praktisi puncak ini, yang terkenal di seluruh wilayah Xuan Timur. Kali ini, matanya tidak memiliki banyak penghormatan, dan dia berkata sambil tersenyum. Benar-benar layak untuk Tuan Sekte. Setelah pernyataan kamu barusan, aku hampir memiliki keinginan untuk pergi melewati neraka, dan air yang tinggi untuk Dao Sekte. Ucap Lindong.
Kamu sudah melakukan hal-hal seperti itu, jawab Ying Xuanzi sambil tersenyum. Jadi, alasan kenapa aku bisa menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhmu adalah, karena aku memperhatikanmu dengan seksama, ketika kamu berada di dasar Sungai Pil. Pada saat itu, kamu telah menggunakan kekuatan simbol leluhurmu yang melahap, ucap ketua sekte. Pantas saja, gumam Lindong. Baru pada saat ini, apakah Lindong akhirnya mengerti? Segera, dia diam-diam merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan pengawasan seorang praktisi yang sangat kuat. Sepertinya, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Simbol leluhur yang melahap memang objek yang kuat. Namun, kamu harus menahan diri untuk tidak menggunakannya di masa mendatang. Tunggu sampai saat ketika kamu bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, sebelum mengungkapkannya ke dunia luar, ucap ketua sekte memperingatkan. Ya, murid ini mengerti. Jawab Lindong dengan hormat, sambil menganggukkan kepalanya. Ying Xuanzi tersenyum tipis sebelum berbalik, dan melihat ke arah danau di depannya. Dengan lambaian lengan bajunya, danau itu langsung terbelah menjadi dua. Setelah pembentukan celah di danau, barisan putih raksasa muncul dan melayang ke atas. Sinar cahaya mulai memanjang darinya dan menyelimuti seluruh danau, sementara gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang mengejutkan, mulai meletus dari susunan cahaya. Di tengah sebagian besar posisi arai cahaya, adalah pohon muda hitam yang sekitar setengah meter. Sebuah cahaya fluoresensi tersebar darinya, dan itu tampak seperti salah satu bintang di langit malam. Itu sangat indah. Apakah itu, pohon Yuan abadi kuno? Tanya Lindong. Lindong menatap pohon muda hitam di tengah arai besar, dan melongo sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ya, pohon muda ini adalah hasil dari Sid Yuan abadi kuno yang kalian bawa, jawab Yuan Xuanzi. Biarnya sangat cepat sekali, seru Lindong kaget. Bukankah hanya lebih dari 10 hari? Namun, bibit sudah tumbuh ke tahap seperti itu. Tanya Lindong lagi. Pohon Yuan abadi kuno itu misterius. Selain itu, arai penguncian jiwa ini telah menyerap semua energi dari domain ini. Selanjutnya, dasar danau ini terhubung ke 4 sungai pil di Dao Sekte, dan mereka telah digunakan untuk memelihara pohon kuno ini. Jawab Ying Xuanzi lagi. Ekspresi heran muncul di wajah Lindong. Mereka benar-benar menghubungkan 4 sungai pil hanya untuk memberi makan pohon Yuan abadi kuno ini. Investasi yang sangat besar. Tentunya, hanya sekte super yang mampu mengangkat hal seperti itu. Di tangan faksi lain, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan benih, mereka kemungkinan besar tidak memenuhi syarat untuk merawatnya. Ketika pohon Yuan abadi kuno telah sepenuhnya matang, kemajuan pelatihan murid-murid Dao Sekte kita akan dinaikkan ke tingkat lain. Ini sangat penting untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte kami. Ucap Ying Xuanzi, sambil memandang pohon muda di tengah susunan besar. Lindong mengangguk. Dia telah melahap 5 buah Yuan abadi kuno. Karena itu, ia secara alami tahu efek misterius dari buah ini. Jika mereka benar-benar dapat meningkatkan dan menghasilkan lebih banyak, itu memang akan menjadi momen penting bagi Sekte Dao. Sepertinya, kamu akan membuat terobosan. Tanya Ying Xuanzi sambil tersenyum, dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Lindong mengangguk lagi, tidak terkejut dengan ini. Karena Ying Xuanzi dapat menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya, bagaimana ia bisa menyembunyikan hal seperti itu? Pikir Lindong, karena kamu telah memberikan kontribusi besar, akan ada sedikit hadiah untukmu. Arai pemeteran ini akan benar-benar ditutup dalam beberapa hari, untuk fokus pada nutrisi benih Yuan abadi kuno. Sebelum ini terjadi, kamu bisa memasukkan arai dan mengolahnya. Aku pikir itu akan cukup untuk membantu kamu dengan terobosan kamu. Selain itu, aku pribadi akan melindungi kamu saat kamu berada di sana. Ying Xuanzi berkata, sambil menunjuk arai yang bagus di bagian bawah danau. Selain itu, pembukaan tablet Great Desolation dalam setengah bulan. Ini adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Dao Sekte. Kamu harus menyadari, betapa kejamnya kitab suci misterius kesunyian yang besar itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya Zhou Tong yang berhasil mempelajarinya. Ucap Ying Xuanzi. Dari sudut matanya, Lindong melihat gangguan kecil yang tak terduga di mata damai Ying Xuanzi untuk pertama kalinya, ketika dia menyebut Zhou Tong. Senior Zhou Tong. Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia tidak bisa menahan tetapi bertanya.
Dia adalah muridku, balas Ying Xuanzi dengan suara lembut. Lindong agak terkejut, sebelum melanjutkan untuk menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah menduga, bahwa senior Zhou Tong sebenarnya adalah murid Ying Xuanzi. Sepertinya, masalah itu benar-benar sangat rumit, pikir Lindong. Meskipun kamu bergabung dengan Dao Sekte hanya untuk waktu yang singkat, kamu dianggap sebagai murid Aula Desolate, yang memiliki peluang terbesar untuk memahami kitab suci misterius Desolate hebat. Tentu saja, jangan merasa tertekan dengan masalah ini. Fokus saja dan cobalah yang terbaik. Itu sudah cukup, Ying Xuanzi berkata sambil mengubah topik pembicaraan. Fluktuasi dalam matanya mereda dengan sangat cepat. Baiklah, balas Lindong. Lindong mengangguk dan tidak berani bertanya lagi tentang Zhou Tong. Masuklah, ucap Ying Xuanzi. Ying Xuanzi mengalihkan perhatiannya ke dasar danau. Dengan lambaian lengan bajunya, pohon muda hitam itu bergeser menjauh, memperlihatkan sebuah arai cahaya kecil di bawahnya. Di dalam arai cahaya itu, ada fluktuasi energi yang samar dan tampak agung. Setelah melihat ini, Lindong tidak menunda-nunda. Tubuhnya melintas ketika ia berlari menuju bagian bawah danau. Dalam sekejap, dia muncul di atas arai kecil, sebelum memperlambatnya. Duduk di bar kecil, Lindong melirik ke sekelilingnya. Dari sudut ini, dia bisa melihat seutas energi yang tak terhitung banyaknya menyebar ke segala arah, dan dirinya berada di tengahnya. Mendongak, dia samar-samar bisa melihat garis besar arai misterius. Orang bisa mengatakan, bahwa ini adalah arai yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Hanya dengan duduk di sini, Lindong sudah bisa merasakan gelombang demi gelombang energi yang kuat, yang terus mengalir ke tubuhnya. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Gumam Lindong. Lindong tidak bisa membantu tetapi bergumam. Namun, sangat disayangkan, bahwa tempat yang baik ini, digunakan untuk meningkatkan pohon Yuan abadi kuno. Setelah menikmatinya sebentar, tempat ini akan benar-benar disegel. Mari kita mulai, gumam Lindong. Di tepi danau, alarm Ying Xuanzi terdengar. Dia melanjutkan untuk mengubah segel tangannya, menyebabkan danau mulai bersiul, sementara untaian cahaya yang terang, dan susunan yang besar dan rumit secara bertahap mulai berputar. Menjerit. Ketika susunan mulai berputar, gelombang demi gelombang energi yang kuat, yang mirip dengan gelombang mulai dengan gencar masuk dari segala arah. Pada akhirnya, mereka dengan ganas meledak ke arah Lindong, yang saat ini duduk di tengah barisan. Hah! Saat dia menatap jumlah energi yang kusut dan tak terbatas, yang bergemuruh dan bergegas ke arahnya, Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan samar di dalam hatinya, dan perlahan menutup matanya, sebelum Devouring Power tiba-tiba meledak keluar darinya. Karena Ying Xuanzi sudah menemukan simbol leluhur yang melahap di tubuhnya, Lindong tidak perlu menyembunyikannya lagi. Selanjutnya, dia meminta Ying Xuanzi melindunginya. Karena itu, bahkan di seluruh wilayah Xuan Timur, hampir tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Devouring Power meledak, dan berubah menjadi lubang hitam yang berotasi di belakang tubuh Lindong. Itu benar-benar melahap energi tak terbatas yang membanjiri tubuhnya. Di bawah kekuatan melahap ini, kekuatan Yuan dan energi mental dalam tubuh Lindong, mulai berangsur-angsur menuju titik terobosan kritis, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.